membutuhkan waktu 20 hingga 50 tahun untuk dapat Sangat besar diterapkan untuk mengurangi emisi karbon. Dan itulah yang akan saya buktikan dalam perdebatan ini dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebangsaan, dan salam bernalar kritis. Perkenalkan, saya Indah Permatasari, reporter dari Hyperlokal IDN Times Sumut yang bertugas menjadi MC dalam pembukaan acara ini. Sepertinya tak lengkap ya jika tak menuturkan pantun. Izinkan saya mengucapkan pantun ini. Burung nuri hinggap di dahan, terbang rendah mencari makan. Selamat datang para jagoan di Liga Debat IDN Times 2026. Baiklah yang kami hormati, tim lead IDN Times, seluruh panelis, para mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia, serta hadirin yang menyaksikan secara daring. Selamat datang di Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2026. Acara ini adalah bagian dari kemeriahan HUT 20 ke-12 IDN Times dan tahun ini adalah tahun ketiga event ini digelar. Kali ini kita mengangkat tema besar yang sangat relevan, yaitu ekonomi kreatif dan masa depan Gen Z. Sebelum menuju acara, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan operator. Baik, terima kasih operator. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia. Pada Mas Arifin Al-Alamudi, dipersilakan. Terima kasih Indah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nggak terasa persiapan kita selama khususnya panitia ya selama 3 bulan. Akhirnya kita tiba di kick off pada hari ini. Hari ini pada Liga Debat hari ini adalah pelaksanaan ketiga kalinya Liga Debat Mahasiswa yang digelar oleh IDN Times dalam rangka memperingati hari ulang tahun. Dan saya sangat bahagia pada tahun ini banyak peserta pendatang baru ya yang terlibat di Liga Debat ketiga. Mau saya sampaikan adalah pendaftar kita pada awal tahapan ada 89 tim dari 69 kampus. Lalu kita seleksi melalui makalah. Akhirnya kita menentukan 16 peserta yang akan bertanding pada tahun ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya tetap berjumlah 16 tim, tapi tahun ini sedikit berbeda cara seleksinya sehingga kami berharap akan lebih kompetitif. Ada pendatang baru seperti Udayana tahun ini, ada Tadulaku,
ada UNP Padang, dan lain sebagainya. Selamat datang di Liga Debat tahun ini, dan khusus untuk tim yang bertanding pada hari ini, selamat bertanding dan semoga melahirkan pemikiran-pemikiran kritis yang akan menjadi masa depan bangsa Indonesia. Itu saja laporan dari saya. Salam bernalar kritis. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, Mas Arifin, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya, untuk membuka acara hari ini, kami mengundang perwakilan dari tim Lead IDN Times untuk memberikan sambutan hangat. Kepada Mbak Umi Kalsum, Wakil Pemimpin Redaksi IDN Times, kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri, teman-teman panitia, juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua untuk kompetisi Liga Debat Mahasiswa 2026 yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya. Dan untuk diketahui, Liga Debat Mahasiswa ini yang diselenggarakan oleh IDN Times sudah terdaftar di HAKI, sehingga kita akan terus insya Allah melaksanakan ini setiap tahun. Dan tahun ini alhamdulillah antusiasmenya itu sangat tinggi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Arifin, ada sekitar 69 kampus kalau nggak salah ya, yang terlibat di tahun ini. Dan ini terus terang lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu peserta pendaftar itu mungkin nggak sampai 20, tapi tahun ini udah 69 dan kita seleksi menjadi 16. 16 ini adalah semua tim terbaik, semuanya terbaik, dan ini adalah yang paling baik yang bisa kita harapkan nanti bisa ikut berkompetisi sampai akhir kompetisi debat Liga Mahasiswa ini. Bukan sekedar kompetisi adu debat, tapi ini adalah ruang untuk berpikir kritis, mendengar bagaimana pandangan yang berbeda, kemudian bagaimana menyampaikan pikiran-pikiran kritis berdasarkan data dan sebagainya. Jadi kami sangat berterima kasih kepada para partisipan kampus-kampus yang sudah terpilih untuk ikut kompetisi ini. Selamat berkompetisi, mari kita tunjukkan argumentasi terbaik, tunjung tinggi sportivitas, dan ini adalah kesempatan juga buat teman-teman untuk menyebar, memperluas jejaring di antara teman-teman mahasiswa. Dan tahun ini kita akan mengangkat tema industri kreatif. Jadi industri kreatif ini bukan hanya sekedar pendukung ya, tapi dia adalah memang inti dari pergerakan ekonomi juga, dan kita berharap teman-teman generasi muda ini ikut mendukung juga, sehingga bisa kita pikiran-pikiran dari teman-teman bisa kita realisasikan. Jadi terima kasih kepada teman-teman panitia, juga kepada semua peserta. Semoga Liga Debat Mahasiswa 2006 ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kick-off ini semoga lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umi atas sambutannya yang penuh inspirasi. Baiklah, sebelum laga perdana Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2026 dimulai, mari sejenak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selamat pagi kawan-kawan mahasiswa dan para hadirin serta para dewan panelis. Selamat datang di Liga Debat Mahasiswa IDN Time 2026, Voice of Millennial and Gen Z, salam bernalar kritis. Kawan-kawan, Liga Debat Mahasiswa ini digagas dan dilaksanakan oleh 12 hyperlokal IDN Time dari Sumatera hingga Nusa Tenggara sejak tahun 2024. Dan tahun ini adalah pelaksanaan ketiga kalinya. Pertama-tama perkenalkan saya sebagai moderator yang akan mendampingi Anda semua dalam kompetisi ini. Saya Zumratul Abidin, editor dari
Hyperlokal Jawa Timur yang akan memimpin jalannya debat hari ini. Dan bahagia sekali semua bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini untuk melaksanakan babak penyisian Liga Debat Mahasiswa IDNTM 2026 dengan tema Ekonomi Kreatif dan Masa Depan Gen Z. Sekarang saya sapa dulu para dewan panelis yang sudah hadir sejak pagi tadi. Panelis pertama, Mas Ahmad Khairuddin, MSI, co-founder Kolektif Histeria sekaligus Ketua Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Bagaimana kabarnya, Mas? Sambil cek suara. Oh, ayo, halo, halo. Siap, siap, siap. Mantap, mantap, suaranya mantap. Oke, baik. Terima kasih. Lalu panelis kedua pada hari ini, Profesor Rosdiana Sijabat, SEMSI, PhD, Guru Besar Fakultas Ilmu Bisnis, Administrasi dan Komunikasi, Unika Atmajaya, Jakarta. Bagaimana kabarnya, Prof? Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, teman-teman semua. Kabar baik, Mas. Baik, terima kasih, Prof. Berikutnya adalah panelis ketiga kita dari Kota Surabaya, Mas Agung Putu Iskandar SS MSI, founder Akna Komunika. Selamat pagi, Mas Aga. Pagi Mas Bidin dan rekan-rekan peserta semua. Semangat pagi hari ini. Yuk, berkompetisi sehat. Keren. Baik, terima kasih tiga panelis sudah memperkenalkan diri dan menyapa kita bersama. Berikut kita sapa dulu tentunya peserta pada babak perdana penyisian Liga Debat hari ini. Pertama dari Universitas Hasanuddin Unhas yang hari ini akan berdebat sebagai tim pro. Gimana kabarnya kawan-kawan dari Unhas? Alhamdulillah baik semua Kak. Sudah siap untuk bertanding di perdebatan hari ini. Baik, Alhamdulillah. Dan siapa coba diperkenalkan personilnya. Ketua timnya siapa dan perkenalkan yang lainnya. Silakan. Halo semuanya, halo Bapak dan Ibu panelis dan penonton sekalian. Perkenalkan saya Ryan Noval sebagai ketua tim dan ada anggota kedua yakni Maria Manuela dan anggota tim ketiga yakni Muhammad Sahrul. Kami dari tim Universitas Hasanuddin. Baik, luar biasa kawan-kawan mahasiswa dari tim kontra dari Universitas Islam Indonesia berikutnya. Gimana kabarnya kawan-kawan dan perkenalkan sekalian timnya. Silakan. Halo, selamat pagi. Izin, izin nggak? Perkenalkan saya Naufal Sani Amrullah dari Universitas Islam Indonesia selaku ketua tim dan partner saya ada kebetulan kita satu device ya Kak, mohon izin. Dan Naufal Rafi Pratama dan satu lagi ada anggota yang keduanya ada Murni. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kembali luar biasa kawan-kawan mahasiswa dari dua universitas, yang satunya dari timur, kemudian yang dari tengah ya, Yogyakarta, yang pagi hari ini akan mengadu gagasan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi debat, saya akan menjelaskan dulu sedikit alur debat, meskipun panitia sudah membagikan bagaimana alur debat ini akan dimulai, tapi saya akan mencoba meringkasnya. Dan debat ini akan berlangsung dalam 4 sesi, kawan-kawan diperhatikan masing-masing. Yang untuk sesi pertama, masing-masing tim akan memberikan kesempatan menyampaikan mosi debat dalam 10 menit. 4 menit pertama dibuka oleh ketua tim, 3 menit selanjutnya untuk anggota tim kedua menyampaikan tambahan mosi debat, dan 3 menit terakhir kesempatan untuk tim pro menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan kepada tim kontra. Maksimal pertanyaan disampaikan dalam 5 menit. Lalu tim kontra menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro maksimal juga 5 menit. Kemudian tim kontra memberi gagasan sekaligus melemparkan 2 pertanyaan kepada tim pro maksimal 5 menit. Lalu tim pro menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim kontra dalam 5 menit.
Lalu di sesi ketiga, teman-teman atau kawan-kawan masing-masing panelis akan memberikan satu pertanyaan kepada tim pro dan tim kontra dengan durasi waktu 3 menit. Tim pro dan tim kontra akan memberikan waktu masing-masing 6 menit untuk menanggapi pertanyaan dari panelis. Di sesi terakhir, sesi keempat, masing-masing tim akan menyampaikan closing argumen maksimal 3 menit. Nah, dalam closing argumen ini bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab sebelumnya, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi yang diangkat lebih tepat dibanding tim lawan. Jadi saling memberikan keyakinan atau meyakinkan kepada Dewan Juri. Dan sesi penyampaian setiap argumen nantinya bisa diberi penanda waktu ya kawan-kawan yang diberikan oleh timekeeper yang tentunya tandanya sudah ada di pojok ya. Jadi mohon diperhatikan waktunya ya karena kelebihan waktu juga akan menjadi catatan bagi penilaian panelis. Oke, langsung saja kita mulai laga perdana babak penyisian Liga Debat Mahasiswa IDN Time antara Unhas melawan UII. Nah, sebagai tim pro, langsung saja Universitas Hasanuddin. Saya memberi kesempatan untuk menyampaikan mosi debatnya dalam 10 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Baik, dalam perdebatan ini, tim pro akan membuktikan dua hal. Satu, apakah selama ini pemerintah telah mendukung ekonomi kreatif? Dua, apakah ekonomi kreatif harus terus didukung oleh pemerintah di masa kini hingga yang akan datang? Jika kami bisa buktikan dua poin tersebut, kami pantas memenangkan perdebatan ini. Untuk memperjelas arah perdebatan, saya akan menjelaskan apa saja parameter yang memenuhi perintah telah mendukung maupun menolak industri kreatif. Satu, pemerintah disebut mendukung jika telah mengambil tindakan yang mengarah ke penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengusaha industri kreatif. Namun harus diingat, keberhasilannya itu tidak menjadi syarat. Pengambilan tindakan sudah cukup untuk dapat disimpulkan sebagai bentuk dukungan. Dua, parameter terhitung dari titik dimulainya ekonomi kreatif di Indonesia yakni 2006 hingga sekarang. Jika ada krisis atau fluktuasi dalam jangka waktu tertentu seperti 1 atau 5 tahun terakhir, itu sangat wajar. Ini tidak langsung menyimpulkan pemerintah menolak perkembangan ekonomi kreatif. Gambarannya seperti terciptanya kebijakan tertentu yang menyesuaikan dengan kondisi negara, regulasi PSBB saat pandemi, naiknya pajak karena harga minyak dari ketegangan global, semuanya merupakan tindakan esensial pemerintah untuk mencegah kejatuhan ekonomi nasional dan bukan untuk penolakan industri kreatif. Tiga, pemerintah baru disebut menolak atau mempentung jika telah mengambil tindakan yang mempersulit hingga merugikan para pengusaha industri kreatif tanpa alasan yang lebih urgen maupun kepentingan nasional, sehingga berdampak pada terhentinya industri kreatif. Dengan parameter yang jelas, mari masuk ke argumentasi kami terkait bagaimana permasalahan industri kreatif yang ada dan apa upaya pemerintah menyelesaikannya. Menurut Kemenkraf 2015, terdapat 3 masalah utama dalam industri kreatif Indonesia. Satu, pembiayaan, yakni sulitnya akses pembiayaan formal karena belum memiliki legalitas usaha. Dua, legalitas, yakni banyaknya usaha yang tidak memiliki agunan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Tiga, digitalisasi, di mana banyak sekali lapisan masyarakat yang belum bisa mengakses maupun memaksimalkan teknologi digital untuk produksi hingga pemasaran. Lalu apa upaya pemerintah dalam mengatasi 3 masalah tersebut? Satu, pembuatan regulasi terkait pembiayaan. Menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, pemerintah membentuk skema kekayaan intelektual untuk dapat dijadikan objek agunan untuk pembiayaan agar pelaku ekonomi kreatif dapat mengakses kredit usaha rakyat tanpa hanya mengandalkan tanah atau bangunan. Ini yang berhasil menyelesaikan masalah pembiayaan karena lebih mudah untuk didapatkan. Dua, pelatihan dan peningkatan kompetensi digital. Menurut peraturan GoID, Kemenkraf, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu sasaran utama. Targetnya adalah peningkatan jumlah tenaga kerja Ekraf menjadi 27 juta pada 2029. Contoh programnya apa? Pada tahun 2023, Komdigi memulai pengadaan program pelatihan dasar dan lanjutan bernama Digital Entrepreneurship Academy yang mengajar cara menjual produk secara online hingga pemasaran digital di media sosial. Ini yang berhasil mengatasi masalah digitalisasi dan bentuk progresivitas pemerintah terhadap teknologi digital. Tiga, akses mudah terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Melalui apa? Menurut Kemenkum 2026, pendaftaran hak cipta telah dipermudah dari proses manual menjadi akses digital website e-hak cipta DGP GoID. Bahkan di tanggal 1 Agustus 2026 akan diberlakukan kebijakan gratis pada pendaftaran haki yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026. Ini yang berhasil mengatasi masalah perlindungan haki untuk pengusaha baru di Ekraf. Apa kesimpulannya? Satu, pemerintah telah mendukung penuh karena selain telah memudahkan pelaku industri kreatif, dampak yang dihasilkan juga memajukan industri kreatif, yakni
menurut Komdigi, PDB ekonomi kreatif naik 17% dari 1,5 triliun 2020 menjadi 1,7 triliun pada 2025. Tapi kedua, walaupun kontra mungkin membahas bahwa hasil dari solusi pemerintah tidak maksimal, tetapi pahami bahwa menurut SIP Law Firm terkait ilmu kebijakan publik, suatu kebijakan tetap dianggap sebagai bentuk dukungan pemerintah meskipun hasilnya belum maksimal. Karena selama pemerintah telah mengalokasikan sumber daya seperti anggaran, regulasi, dan sumber daya manusia, itu terhitung sebagai dukungan. Sesimpul pembentukan kementerian baru yaitu Kemenparekraf maupun investasi 61 triliun rupiah pada masih di triwulan 1 2026, ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan dukungan besar dari pemerintah. Kami membuktikan pemerintah telah mendukung ekonomi kreatif selama ini. Ekstensi argumen saya selanjutnya berkaitan dengan manfaat dukungan pemerintah terhadap pelaku ekonomi kreatif Dewan Juri. Pembicara satu saya sebelumnya telah menjelaskan bahwa saat ini kekayaan intelektual dapat dijadikan agunan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses bantuan pembiayaan. Dukungan ini dapat menjangkau lebih banyak pelaku ekonomi kreatif karena bantuan pembiayaan ekraf yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak hanya terbatas kepada pelaku ekonomi kreatif atau orang-orang yang memiliki agunan fisik seperti rumah, tanah, mobil, dan sebagainya untuk dijadikan jaminan, tetapi juga bagi pelaku ekraf yang tidak memiliki aset fisik untuk tetap bisa mengakses pembiayaan melalui kekayaan intelektualnya. Artinya apa, Dewan Juri? Bahwa pemerintah saat ini telah turut membantu pelaku ekonomi kreatif yang kecil, yang minim modal, dan tidak memiliki aset fisik untuk dijadikan agunan untuk tetap mampu mendapatkan akses peminjaman, sehingga lebih banyak pelaku ekonomi kreatif yang lebih produktif dan terbantu melalui dukungan pemerintah. Manfaat ini tidak hanya dirasakan pada level pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga dirasakan oleh negara itu sendiri, karena semakin banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang bisa produktif, ini berimplikasi terhadap kemampuan sektor ekonomi kreatif untuk menciptakan usaha dan memperbesar penyerapan tenaga kerja. Sekaligus hal ini akan menambah profit ke negara. Terlebih, selama ini Ekraf konsisten berkontribusi besar ke PDB. Data Kemenekraf mencatat bahwa terdapat kenaikan kontribusi industri kreatif ke PDB dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2022 mencatat kontribusi sebesar 1.370,4 triliun, tahun 2023 sebesar 1.476,2 triliun, dan di tahun 2024 sebesar 1.611,2 triliun. Kesimpulannya apa, Dewan Juri? Bahwa perluasan lapangan pekerjaan terjadi pada sisi kami lewat dukungan dari pemerintah karena berhasil memberikan akses modal yang inklusif terhadap pelaku ekonomi kreatif kecil dan menengah yang tidak memiliki aset fisik untuk dijadikan agunan. Tetapi ekstensi saya kedua, Dewan Juri, argumen bahwa pemerintah saat ini juga tidak hanya menjalin dukungan secara domestik, tetapi diperluas lagi lewat dukungan internasional dengan negara lain. Contoh paling nyatanya, bisa melihat program American Spaces Indonesia Export Development yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Kedutaan Besar Amerika Serikat, PBSI, Yayasan Odong Prestasi Indonesia, dan Akademi Garudaku. Kemenekraf mencatat bahwa program ini sampai 2026 telah menjangkau lebih dari 1.200 peserta melalui program workshop dan masterclass keterampilan di subsektor ekspor. Kesimpulannya apa, Dewan Juri? Bahwa pemerintah telah berhasil menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mendukung ekonomi kreatif, sehingga akses ruang belajar bagi pelaku ekraf semakin besar dan menambah jumlah talenta kreatif yang siap masuk di industri kreatif. Sampai saat ini, apa yang berhasil kami buktikan dalam perdebatan ini? Kami telah menunjukkan bahwa dukungan pemerintah sangat masif, bukan hanya dalam bentuk regulasi di dalam negeri, tetapi bahkan menjalin kerjasama secara internasional dengan negara lain. Bahkan, hal ini sudah sangat luas, Dewan Juri, dan bersifat lintas negara, dan manfaat yang dihasilkan bukan cuma ke pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga kepada negara itu sendiri. Sehingga kami telah memenuhi parameter yang telah kami jelaskan, yaitu dukungan dari pemerintah telah ada terhadap sektor ekonomi kreatif. Artinya kesimpulannya ada dua. Pertama, pemerintah telah mendukung industri ekraf di semua 17 subsektor lewat pembiayaan, akses hukum, dan regulasi kekayaan intelektual yang sudah dipermudah sejak awal di status quo. Tapi kedua, ada program kerjasama dengan negara luar seperti Jepang, Korsel, dan sebagainya dalam pembangunan ekraf lokal. Artinya pemerintah bahkan kasih akses untuk studi analisis pasar global, bahkan akses untuk bekerjasama dengan investor. Berikut program pemerintah yang perkuat klaim kami. Pertama, ada Indonesian Film Facilitation atau IFA, yang merupakan hasil kolaborasi dari PT Produksi Film Negara dengan Kemenparekraf. Mereka membantu studio asing untuk memperoleh izin syuting di Indonesia, serta menghubungkan rumah produksi asing dengan production house yang ada di Indonesia, seperti PH Korsel dan PH Indo yang selama ini bekerja sama untuk memproduksi film seperti film Perempuan Tanah Jahanam dari Joko Anwar di Batu, banyak PH luar salah satunya dari Korsel, atau The Night Come From Us yang merupakan produksi dan Netflix, menggunakan lokasi, kru, bahkan talent dari Indonesia. Artinya terjadi transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, atau bahkan belanja produksi dalam negeri, dan ini semua adalah manifestasi dari hasil usaha pemerintah lewat IFA. Tapi yang kedua di bidang game, ada bentuk kerjasama dari developer besar seperti misalnya Garena dari Singapura bekerjasama dengan developer Agate dari Bandung, karena usaha pemerintah sejak awal untuk kerjasama dari kasih perizinan. Ada kolaborasi melalui Blockman Editor Training Program untuk mendukung pengembangan game lokal. Bahkan Kemenparekraf menyediakan juga dukungan modal awal bagi developer lokal untuk mematangkan konsep game mereka, bahkan menyediakan ruang fisik
fisik seperti Innovation Hub sebagai wadah uji coba dan perkembangan mereka. Tapi yang ketiga, event-event besar lainnya seperti AKI atau Apresiasi Kreasi Indonesia merupakan acara besar mendukung Ekraf seperti memberikan mentoring bagi UMKM untuk terjun di sektor digital atau bahkan mempertemukan pelaku usaha dengan marketplace, investor, BUMN serta mitra bisnis besar seperti Goto. Mereka mengakomodasi ke 17 subsektor Ekraf yang ada di status quo. Dampaknya jelas. Pertama, partisipasi pelaku usaha Ekraf yang ada di status quo mulai meningkat. Di tahun 2021 tercatat 4.251 dari AKI yang mendaftarkan Ekraf mereka untuk mengekspansi usahanya. Di tahun 2023 itu bertambah 50% lebih. Totalnya menjadi 7.000 lebih Ekraf pada akhirnya. Ini buktikan bahwa pemerintah sudah membuka akses kepada Ekraf lebih banyak tiap tahunnya untuk diberikan pelatihan dan relasi pasar seperti akses ke investor yang bisa bantu ekspansi usaha mereka. Tapi kedua, rata-rata omset peserta AKI meningkat pesat minimal di tahun 2021 hingga 2023 sebanyak 2-3 kali lipat. Faktanya seperti di Tata Food, naik omset sampai 30% hingga mampu membuka toko offline di Aceh dan lain sebagainya. Tapi program serupa lain dari Kementerian Perindustrian dengan IKEA Indonesia dalam program Teras Indonesia, mereka memberikan booth gratis di IKEA untuk UKM, tidak ada pemotongan komisi, atau bahkan menyasar produk kerajinan lokal seperti bermitra dengan Du Anyam yang merupakan social enterprise asal NTT yang memproduksi kerajinan anyaman di NTT dan mempekerjakan banyak sekali perempuan-perempuan atau masyarakat-masyarakat marginal yang ada di sana hingga bisa berhasil membuka 1.400 lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan daerah yang ada di Flores NTT hingga 40%. Sehingga apa? Ini membuktikan bahwa bantuan pemerintah selama ini terhadap ekonomi kreatif di Indonesia sangat besar, mulai dari pembiayaan, aturan hukum, dan akses investor, makanya kami bangga. Baik, waktu habis. Terima kasih tim Pro dari Universitas Hasanuddin Makassar. Luar biasa, ada banyak data. Sedikit saya mencatat tadi bagaimana pemerintah memberikan peluang digital, kemudian haki, lalu bantuan pemerintah dalam pelaku atau pemerintah kepada pelaku Ekraf ya, dan dukungan domestik maupun internasional, serta banyak beberapa kolaborasi yang sudah terjadi antar negara ya, antar usaha atau pelaku ekonomi kreatif di Indonesia dan luar negeri. Nah, sekarang giliran dari tim kontra dari Universitas Islam Indonesia UII. Waktu dimulai setelah waktu menyala. Silakan. Panelis yang terhormat, kawan-kawan dari tim Pro, serta seluruh publik yang menyaksikan kompetisi ini, mosi kita hari ini berbentuk sebuah pertanyaan evaluatif atas realitas ekosistem industri kreatif didukung atau dibentuk pemerintah. Sikap kami dari pihak oposisi sangat tegas dan clear. Realitas empiris saat ini membuktikan bahwa ekosistem ekonomi kreatif tumbuh secara mandiri oleh keringat dan modal para pelakunya sendiri. Sebaliknya, kehadiran negara justru mewujud menjadi bentukan struktural yang nyata yang memberatkan alih-alih menopang untuk pertumbuhan tersebut. Panelis yang terhormat, selaku pembicara utama, saya akan membawakan dua argumen utama. Argumen yang pertama, anggaran negara menunjukkan prioritas fiskal yang rendah, bukan sekedar kekurangan. Secara lisan, negara kerap menarasikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, alokasi anggaran secara konkret menunjukkan komitmen fiskal yang kosong dan sekedar retorika politik. Ukuran keseriusan dukungan sebuah negara tidak dinilai dari seberapa sering sektor tersebut disebut dalam pidato formal, melainkan dari proporsi pembiayaannya yang dialokasikan dibanding nilai ekonomi yang dihasilkan. Mari kita bicara data. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2024, ekonomi kreatif menyumbang nilai fantastis sebesar 1.611,2 triliun terhadap PDB ADHB, dengan kontribusi 7,38% dari PDB nasional. Sektor ini bahkan tumbuh 6,86%, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berada di angka 5,11%. Namun, bagaimana cara negara membiayainya? Dilansir dari Aman, Kemenekraf, pagu anggaran hanya dialokasikan sebesar 417 hingga 528 miliar, bahkan sempat dipotong secara sadar di tengah jalan menjadi 400,80 miliar rupiah. Sektor yang menyumbang ribuan triliun hanya disokong ratusan miliar rupiah. Bahkan untuk bertahan, kementerian harus mengemis tambahan anggaran sebesar 937 miliar untuk tahun 2026. Ketimbangan besar ini membuktikan bahwa negara menetapkan target kontribusi yang eksploitatif tanpa membiayainya secara realistis. Kehadiran negara hanya bersifat simbolis. Sementara secara struktural, mereka sedang memperentung ruang berkembang optimal sektor ini dengan membatasi sumber dayanya. Lalu, beralih ke argumen kedua, regulasi tumpang tindih memindahkan biaya kepastian hukum ke pundak pelaku usaha. Negara telah menetapkan banyak aturan hukum, namun gagal menyelaraskannya. Terjadi tumpang tindih regulasi yang parah antara Undang-Undang Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2019, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang UMKM.
ditambah dengan ketiadaan peraturan daerah yang spesifik di mayoritas wilayah Indonesia. Ketika negara melahirkan ketidakjelasan hukum, pihak yang menanggung akibatnya di lapangan adalah para pelaku usaha mikro. Korporasi besar punya modal melimpah untuk membayar penasihat hukum demi menghadapi tumpang tindih ini. Namun realitasnya 94% pelaku ekonomi kreatif kita mengandalkan modal pribadi dan baru 24% yang memiliki akses ke perbankan. Ketidakjelasannya dibiarkan ini memaksa pelaku kecil menanggung sendiri biaya kepastian hukum yang mahal. Ini adalah bentuk pembebanan aktif secara esensi dari kata dipentung. Realitas pahit dari pentungan negara ini terjadi nyata di tingkat akar rumput. Seperti dalam kasus kriminalisasi biaya jasa editing video multimedia Amsal Setepu dalam proyek anggaran dana desa ketika seorang kreator lokal menetapkan tarif profesional yang wajar atas waktu dan keahliannya. Aparatur negara yang buta terhadap produk intelektual justru menganggap ide tidak biasa. Ide tidak bisa dihargai dan bahkan mengancam mereka dengan jurisdiksi atas tuduhan membengkakkan anggaran. Ini adalah bukti jelas bahwasannya negara tidak mendukung perkembangan industri kreatif. Negara boleh saja menerbitkan standar kompetensi formal seperti SKKNI tahun 2019 sejak 2018. Namun, ketiadaan perlindungan real dan absennya literasi ke aparat penegak hukum di lapangan membuat karya kreatif dihargai dengan ancaman pidana. Jika kehadiran negara berulang kali menghadirkan beban baru, maka jawabannya jelas. Bentuk kehadiran negara hari ini adalah memberatkan, bukan menopang. Terima kasih. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Selaku pembicara ketua dari tim oposisi, saya berdiri di sini untuk memperkuat fondasi argumen yang telah diletakkan oleh ketua tim kami. Realitas hari ini sangat lanjang, ekosistem ekonomi kreatif kita sedang dipentung, bukan didukung. Mari kita perkuat argumen pertama mengenai prioritas fiskal dengan menggunakan analogi yang sederhana. Bayangkan, sebuah keluarga di mana sang anak bekerja keras memutar otak secara mandiri hingga berhasil menyumbang 7% lebih pendapatan untuk menghidupi seluruh rumah. Namun ketika anak ini meminta modal ke orang tuanya, apa kata orang tua justru memotong uang jajannya, menyuruhnya untuk mengemis tambahan ke tetangga, dan menyuruh si anak untuk terus menghasilkan uang lebih banyak. Apakah ini bentuk dukungan? Jelas tidak. Ini adalah eksploitasi dan pemerasan struktural. Itulah yang dilakukan negara terhadap industri kreatif yang telah menyumbang 1.611,2 triliun bagi PDB. Namun hanya diberi modal receh ratusan miliar rupiah oleh negara. Negara hanya mau memeras hasilnya, tapi enggan membiayai pertumbuhannya. Juri yang terhormat, pentungan negara tidak berhenti pada urusan dompet dan anggaran. Pentungan paling mengerikan yang dirasakan pelaku kreatif hari ini adalah represi digital dan teror nyata karya kreatif ketika mereka mulai menyentuh wilayah kritik terhadap kekuasaan. Saat tim pro membanggakan kebebasan berekspresi di ruang digital dan juga membanggakan pertumbuhan ekonomi kreatif, realitas empiris justru menunjukkan bahwa ruang kreatif kita saat ini sedang dicekik oleh ketakutan. Mari kita bicara fakta nyata. Mari kita melihat Firdian Aurelio, mantan ketua BEM Unpad, sekaligus konten kreator yang vokal ketika menggunakan kreativitas digitalnya untuk mengkritik pejabat negara. Ia justru mendapatkan teror nyata, mulai dari peretasan akun media sosial, doxing, hingga ancaman pidana dan intimidasi fisik. Lihat pula bagaimana Doni, DJ Doni, seorang kreator musik dan konten digital yang kerap mengemas kritik sosial politik lewat karya audionya yang kreatif. Apa yang didapatkan? Sensor digital, pembatasan jangkauan berupa shadow ban, hingga ancaman keamanan personal yang memaksa kreator-kreator seperti mereka untuk dibungkam. Ketika negara memelihara pasal-pasal karet seperti Undang-Undang ITE dan membiarkan aparat melakukan membiarkan teror digital kepada para kreator, negara secara sadar sedang mengacungkan pentungan kepada kepala setiap anak muda yang ingin berinovasi dan berkreasi. Industri kreatif dipaksa tumbuh dalam iklim ketakutan. Maka konklusinya sangat clear. Sektor ini menghasilkan ribuan triliun dari modal mandiri 94% pelakunya. Namun ketika mereka meminta hak fiskal, anggaran mereka dipotong. Dan ketika mereka bersuara kritis, mereka diteror dan dipidana. Kehadiran negara hari ini adalah bentuk represi yang memberatkan, bukan menopang. Ekosistem industri kreatif mutlak sedang dipuntung. Terima kasih. Sampai di titik ini, saya sebagai pembicara ketiga akan menyimpulkan argumen yang sudah dibangun oleh rekan kami. Kami rasa mosi hari ini tidak mempersoalkan apakah negara hadir atau tidak, tapi bagaimana bentuk kehadiran dan bentuk dukungan atau bentuk pentungan dari negara itu. Kami telah menjawab beban yang diberikan oleh parameter tim pro mengenai apakah dukungan maupun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah selama ini merupakan kebijakan yang membebani pelaku industri kreatif itu sendiri. Kami rasa bukti yang kami sampaikan telah menyentuh permasalahan struktural dan ketidakhadiran negara dalam bentuk yang paling dasar, yaitu mengenai regulasi dan kebijakan. Karena kami rasa regulasi dan kebijakan ini adalah
sistem yang paling mendasar dan juga merupakan alat yang paling mendasar yang bisa mengikat dan juga menyentuh kepada seluruh pelaku, tidak hanya sebagian pelaku industri kreatif saja, seperti yang benefitnya mungkin mendapatkan transfer teknologi dan lain sebagainya seperti yang sudah disebutkan oleh argumen mereka. Kami rasa dari MOS ini kami sudah bisa menarik benang merah dari 4 argumen yang kami bangun. Ketika negara tidak bisa memberikan slot prioritas kepada industri kreatif, maka itu bukan netralitas, melainkan pengabaian yang disengaja. Ketika regulasi dan kebijakan yang saling tumpang tindih ini tidak diselesaikan dan bahkan tidak diperbarui, ini bukan proses transisi yang wajar, namun kegagalan negara untuk mengatur rumahnya sendiri dan juga akan dibebankan kepada pelaku industri kreatif yang menanggung segala bentuk sengketa dan lain sebagainya. Dan ketika negara justru bersifat represif, saat arah pelaku dari industri kreatif itu tidak sejalan dengan pemerintah, ini bukan lagi bentuk regulasi, melainkan kontrol kekuasaan yang dapat membungkam, bahkan menyakiti, dan bahkan mematikan pelaku dari industri kreatif itu sendiri. Kehadiran tidak sama dengan dukungan dan regulasi tidak sama dengan perlindungan. Ibarat sebuah rumah, ketika kehadiran orang tua itu tidak bisa memberikan peran yang dibutuhkan oleh anak, maka apalah arti dari kehadiran tersebut? Jika pada akhirnya dukungan yang diberikan hanya setengah-setengah, namun tidak dapat memicu atau mendorong potensi dari anak untuk bisa mencapai kepada titik yang ia inginkan atau untuk mencapai impian yang dia mau, lalu apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan? Jika peran orang tua tidak ada, maka dampaknya akan ditanggung oleh anak itu sendiri. Dalam hal ini, ketika pemerintah tidak dapat memberikan dukungan yang benar-benar berarti, atau bahkan memberikan dukungan namun di saat yang sama memberikan destruksi yang jauh lebih besar, maka negara sejatinya sedang melakukan kontrol, sedang menentukan arah dari kebijakan ini, arah dari industri kreatif ini untuk bisa sejalan dengan apa yang dimau oleh pemerintah. Perhatikan adanya kritik ataupun masuknya saran kepada pemerintah itu sendiri. Kemudian ketika kita membicarakan mengenai transfer teknologi dan lain sebagainya yang sudah disebutkan oleh tim Pro, kita tidak menafikan bahwa hal itu terjadi, tapi hal itu hanya terjadi atau dirasakan oleh sebagian pelaku industri kreatif, tidak oleh seluruhnya. Sedangkan argumen yang kami bawa sudah membuktikan bahwa level paling dasar dari sistem regulasi yang kacau dari industri kreatif ini sendiri sudah membuktikan bagaimana negara saat ini sedang merepresi pelaku industri kreatif itu sendiri. Oleh karena itu, jelas dengan juri kami dapat membuktikan beban yang diberikan oleh tim Pro dan juga kami dapat membuktikan bahwa argumen kami adalah argumen yang lebih urgent daripada argumen yang disampaikan oleh tim Pro. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih teman-teman tim kontra dari Universitas Islam Indonesia. Nah, sungguh luar biasa tadi dan menarik sekali teman-teman dari tim kontra menyajikan bagaimana pelaku ekonomi kreatif itu dipentung negara, bahkan ada diilustrasikan tadi bagaimana seorang anak yang sudah memberikan hasil pada negara kemudian seolah-olah dieksploitasi karena ada pajak dan dipersulit, kemudian ada pengekangan dan lainnya. Baik, teman-teman, 2 tim terbaik pagi hari ini sudah memberikan mosi debat masing-masing. Giliran sekarang kita masuk ke sesi kedua. Diperhatikan, silakan tim Pro menyanggah mosi debat dari tim kontra. Sekaligus memberikan 2 pertanyaan pada tim kontra, waktunya 5 menit. Dimulai setelah tanda waktu menyala. Kami yakin oposisi mengerti parameter menolak pada gagal mengerti parameter menolak pada perdebatan ini. Kenapa? Karena kepentingan nasional itu lebih penting untuk menciptakan regulasi baru dan bukan berarti langsung menolak perkembangan ekonomi kreatif. Mereka menyatakan bahwa ekonomi kreatif tumbuh secara berdiri karena PDB-nya naik tapi investasinya kecil. 2 respon panelis. A, saya rasa ini tidak benar. Dukungan itu termanifestasi dalam banyak hal. Contohnya, kemudian regulasi haki dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 2026. Saya yakin LDM IDN Times juga dimudahkan untuk mengklaim haki dari event ini pada pemerintah. Tapi kedua, ada juga pelatihan digital dari Komdigi yang berjalan sampai sekarang. Ini bukti bahwa manifestasinya bukan terpatok hanya pada bentuk dana saja, tapi banyak hal. Kedua, walaupun ya ini tumbuh mandiri pada akhirnya, saya rasa ini karena ini terjadi dengan prasyarat ada dukungan awal dari pemerintah untuk mendorong perkembangan dari ekonomi kreatif karena bentuk fleksibilitas dari peraturan, misalnya adanya investasi awal yang begitu besar. Contoh analoginya jika bermain soal anak dan orang tua,
Ekonomi kreatif adalah anak yang sudah dewasa dan sudah sukses, yang punya tanggung jawab moral untuk membayar kembali apa yang telah diberikan oleh orang tuanya. Begitupun juga dari pemerintah ke ekonomi kreatif. Jadi kami simpulkan itu berkembang karena pemerintah, dan pertanyaan kami adalah bagaimana jika ekonomi kreatif berkembang begitu pesat tiap tahunnya, ini tetap dihitung sebagai bentuk dari pemerintah. Selanjutnya, Dewan Juri, hal yang harus dipahami adalah tim kontra dalam perdebatan ini sangat asumtif karena tidak pernah menjelaskan secara konkret subsektor mana pemerintah membentuk pelaku ekonomi kreatif. Seluruh kasus yang dibawakan oleh sisi mereka hanya berkutat soal pelaku ekonomi kreatif yang dikritik dan sebagainya atau yang dibungkam sama pemerintah, tetapi tidak ada kontekstualisasi yang berikan. Karena kami akan menjelaskan bahwa bentuk-bentuk seperti ini terdapat kepentingan negara untuk melindungi kepentingan nasional karena kebebasan berekspresi pun bagi pelaku ekonomi kreatif juga dikekang oleh peraturan dan regulasi agar kebebasan ekspresi tersebut tidak merugikan orang lain, sehingga kasus yang dibawakan sangat general. Oleh karena itu kami mengatakan bahwa ketika misalnya pemerintah memberlakukan undang-undang ITE terhadap pelaku ekonomi kreatif, bukan berarti pemerintah langsung serta-merta bisa diartikan bahwa ia membentuk ekonomi kreatif. Tetapi selanjutnya, Dewan Juri, kami juga akan menjelaskan bagaimana ketika mereka mempertanyakan bahwa ya sektor ekonomi kreatif berkembang secara mandiri, harus dipahami bahwa perkembangan secara mandiri juga didukung oleh pemerintah itu sendiri lewat kemudahan investasi, Dewan Juri. Sehingga bahkan ketika kita mau mengamini kasus mereka, justru kasus yang diklaim oleh sisi mereka itu terjadi karena pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan modal, memberikan dukungan akses akses terhadap pencatatan haki yang bahkan di Agustus nanti akan digratiskan, Dewan Juri. Sehingga ini tidak mementung sama sekali. Pertanyaan kami simpel terhadap mereka. Saat kami telah menjelaskan begitu banyak program, bantuan pembiayaan, dan juga pada akhirnya bagaimana bentuk kerjasama dari pemerintah yang sangat luas terhadap negara lain, mengapa tim kontra masih terus dismisif dan mengatakan bahwa itu adalah bentuk mementung? Seharusnya mereka menjelaskan dulu kenapa semua bentuk dukungan yang telah kami jelaskan itu termasuk mementung, Dewan Juri. Karena kasus yang mereka bawakan tidak berkonteks dan sangat general, Dewan Juri, dan cukup asumtif. Tapi kalau mereka bahas tentang konten kreator tadi, lihat secara general, banyak konten kreator yang bahkan mendapatkan kebebasan berekspresi untuk demonstrasi, seperti Jerome Pauline beserta dengan konten kreator lainnya yang berhasil memerdekakan gerakan 17+8 di status quo terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi banyak juga kok konten kreator yang pada akhirnya diberikan akses untuk bisa bebas berekspresi demi kepentingan nasional. Tapi yang kedua, mereka selalu membahas tentang, di sisi kita hanya menyasar beberapa UMKM saja, UMKM di sektor rural dan di area-area yang tidak tersentuh selama ini tidak diperhatikan sama pemerintah. Ini dismisif sama data. Data menunjukkan pemerintah justru membangun fondasi pasar ekonomi kreatif sampai tingkat mendalam. Karena kami paham bahwa masalah utama ekonomi kreatif itu bukan hanya di kreativitas, tapi jumlah konsumen digital yang belum rata. Karena itu, pemerintah lewat Komdigi membangun Palaparing, BTS Bakti, internet desa, elektrifikasi. Bahkan pada tahun 2025, pemerintah menyatakan masih ada sekitar 2.333 desa belum memiliki akses internet memadai. Tetapi pada tahun 2026, ditargetkan 2.500 desa memperoleh konektivitas internet. Artinya, pemerintah menegaskan bahwa pemerataan konektivitas bertujuan untuk membuka peluang ekonomi bagi UMKM yang ada di sektor rural juga. Ini menyanggah semua argumentasi dan tuduhan mereka yang mengatakan bahwa selama ini pemerintah hanya memberikan akses-akses yang bersifat elitis terhadap UMKM tertentu. Saya juga bahkan tadi telah menyebutkan salah satu program, yaitu Apresiasi Kreasi Indonesia, yang merangkul beberapa dan banyak sekali UMKM lokal yang kecil untuk dikasih akses pasar yang ada di status quo, makanya bangga. Itu habis. Baik, ada sudah pertanyaan ya, ada gagasan yang atau sanggahan dari Mosi dan juga memberikan 2 pertanyaan, dan luar biasa. Ada beberapa yang saya catat, ada soal pembiayaan di ekonomi kreatif ini banyak. Kenapa itu pemerintah dikira mendung? Dari sisi mendungnya di mana ya? Ini dari tim pertanyaan yang dilontarkan oleh tim pro kepada tim kontra. Dan sekarang waktunya kita beri kesempatan tim kontra untuk menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro tadi. Waktunya 5 menit, kawan-kawan, dimulai setelah tanda waktu menyala. Baik, terima kasih sebelumnya. Tadi disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pro bahwasanya bentuk dukungan itu banyak faktor. Justru di situ kita bisa melihat karena bentuk dukungan itu bisa ke banyak sektor. Maka dari itu jangan hanya fokus
sesuai emosi yang disampaikan oleh argumen tim pro. Dari awal itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya tim pro itu lebih mendepankan kepada perkembangan ekonomi kreatif. Sedangkan kita jangan hanya fokus kepada perkembangannya, tapi bagaimana negara itu ikut berkontribusi berkontribusi dalam mengawasi dan memberikan kesejahteraan bagi para kreator digital. Nah, dan tadi disampaikan oleh timku dari oleh tim kontra dari pembicara ketiga, kita bisa katakan bahwasanya kehadiran itu tidak sama dengan perlindungan, tetapi dan regulasi itu tidak hanya berupa tentang dukungan. Nah, kita bisa melihat seperti contoh yang saya sampaikan tadi di awal, Amsal si Tebu. Amsal si Tebu ini dia menyampaikan sebuah ide. Ide itu sifatnya mahal, ide itu butuh kreativitas yang besar, butuh inovasi yang besar. Itu eh, dianggap sebagai kasus penyalahgunaan penyalahgunaan harga yang harusnya dihargai tapi hanya RP0 atau dari negara itu mengklaim bahwasanya itu Amsal si Tebu itu melakukan korupsi atas atas biaya yang dikeluarkan seharusnya tidak sebanyak itu. Nah, ini membuktikan bahwasanya negara itu tidak hanya jadi dukungan yang diberikan negara itu tidak hanya sifatnya kepada perkembangan, tapi pada hal-hal seperti ini, hal yang sifatnya harusnya mensejahterakan atau mendukung argumen mendukung kegiatan ataupun inovasi yang dilakukan oleh masyarakatnya. Seperti ini adalah membatasi inovasi yang disampaikan oleh masyarakatnya. Maka dari itu saya sampaikan bahwa negara di sini tidak selalu mendukung tentang ekonomi kreatif. Jikalau tadi tim kontra tim tim pro ingin bertanya bahwasannya sektor subsektor aircraft mana yang akan kita kontekstualisasikan di dalam perdebatan kali ini. Kami ingin memperjelas kalau subsektor di sektor di sektor film animasi dan di film animasi dan video, dan kami ingin membawakan juga kasus Amsal Sitepu. Amsal Sitepu itu singkatnya seperti ini. Amsal Sitepu menawarkan kepada berbagai desa untuk membuat film introduksi desa, dan ia dihargai 30 juta per video. Namun ketika ada tim inspektorat ia menginspeksi dana desa digunakan untuk apa saja, ia menemukan bahwasannya 30 juta untuk editing itu merupakan markup. Itu merupakan markup yang mana menurut pemerintah editing itu hanyalah 0 rupiah. Kenapa menganggap 0 rupiah? Kenapa menganggap editing 0 rupiah? Karena pemerintah masih belum memiliki regulasi yang jelas terkait apa itu editing, terkait bagaimana editing seharusnya dan bagaimana hak kekayaan digital seperti editing itu bagaimana dihargai. Karena bentuk pemerintah tidak hanya bentuk dukungan pemerintah, tidak hanya berbentuk regulasi yang mendukung, tapi juga membentuk sebagai regulasi yang memberikan kepastian dan juga regulasi yang mensejahterakan. Jadi di sini ekosistem ekonomi kreatif membutuhkan yang namanya kesejahteraan, kepastian hukum dan juga kesejahteraan hukum, yang mana di sini kita masih memiliki legal vacuum. Disinilah hukum dari negara atau regulasi dari negara sangat berperan besar untuk menata ekosistem ekonomi kreatif kita seperti itu. Misalnya, saya akan menjawab bagaimana mengenai kontekstualisasi kasus yang kami bawa. Kami sudah menjelaskan bahwa ya dari setiap argumen kami sudah berikan contoh mengenai kasus yang real yang terjadi. Namun mari kita kembalikan lagi. Sebenarnya salah satu sektor dari ekonomi kreatif yang paling menyumbang besar terhadap PDB negara adalah sektor industri kreatif digital. Di mana industri kreatif digital itu dipenuhi oleh freelancer. Mereka tidak punya hak dasar, mereka secara hak dasar tidak dilindungi karena dianggap bukan merupakan pekerja formal seperti pekerja-pekerja kantoran dan lain sebagainya. Hal ini tidak dilindungi oleh kebijakan pemerintah atau regulasi di undang-undang sendiri atau tidak diperbarui. Sehingga apa? Dampaknya mereka sebagai freelancer ini harus kerja banting tulang sampai lupa waktu, tapi mereka tidak pernah mendapatkan jaminan kehidupan yang layak dan lain sebagainya. Ini kemudian mudahnya akses seperti yang mereka katakan bahwa mereka memberikan kemudahan akses dan lain sebagainya, ini berdampak pada faktor yang lain, yaitu konsumen itu sendiri. Ketika akses ini dipermudah, mereka akan menciptakan ruangan yang bisa diakses oleh siapa saja, bahkan ketika informasinya itu tidak layak atau informasinya itu salah, sehingga dikonsumsi oleh masyarakat dan menciptakan kualitasnya menurun walaupun kuantitasnya itu bertambah. Sekian. Baik, waktu habis. Terima kasih tim kontra. Nah, sekarang giliran masih tim kontra ya.
Jadi masih tim kontra yang karena tadi belum melemparkan sanggahan sekaligus memberikan 2 pertanyaan kepada tim pro, maksimal waktunya juga 5 menit. Jadi melemparkan sanggahan sekaligus memberi 2 pertanyaan kepada tim pro. Dimulai setelah tanda waktu menyala. Baik, terima kasih sebelumnya. Tadi dijelaskan oleh tim pro bahwasanya eh, sekarang pemerintah itu menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung ekonomi kreatif. Tapi teman-teman semua, perlu kita garis bawahi bahwasanya yang tadi kita katakan bahwa mendukung itu tidak selalu tentang eh, kehadiran itu tidak sama dengan pelindung dan regulasi tidak sama dengan dukungan. Itu poin penting yang harus kita garis bawahi. Dan dengan dimunculkannya kerjasama seperti ini, itu tidak menghapuskan tidak menghapuskan peran pemerintah yang lain yang kita rasa rasa belum mencapai belum belum mendukung penuh belum mendukung dengan baik untuk industri kreatif. Karena teman-teman semua, kalau memang sifatnya kolaborasi, kalau kolaborasi itu hanya sifatnya segelintir program yang sifatnya itu masih minoritas. Tapi kita bisa melihat secara faktual, seperti kasus Amsal Sitepu, Firdian Aurelio, DJ Doni dan lain sebagainya, banyak banyak konten kreator yang bergerak di industri kreatif ini yang dibungkam dan tidak didukung, bahkan mendapatkan tindakan represif dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk kita jangan hanya melihat kepada satu sektor, kita melihat kepada sektor yang lain juga. Seperti yang tadi dijelaskan juga oleh tim pro, kita jangan hanya melihat kepada satu sektor. Nah, kalau kita melihat ke sektor yang lain juga, kita lihatlah minoritas dan mayoritas. Secara minoritas memang pemerintah secara cover memang memperlihatkan bahwa melakukan kerjasama kolaborasi dan lain sebagainya untuk mendukung industri kreatif. Tapi pada faktanya, secara faktual kita bisa melihat banyak sekali aspek-aspek kreatif yang lain, industri kreatif yang lain yang bahkan bukan hanya tidak didukung tapi ditolak oleh pemerintah. Seperti itu. Kembali ingin memperkuat apa yang telah disampaikan oleh ketua kami, bahwasanya bentuk dukungan pemerintah paling paling mendasar yaitu adalah memberikan kepastian hukum bagi rakyatnya. Sedangkan di dalam ekonomi kreatif ini terdapat banyak legal vakum yang masih belum, dan juga banyak regulasi-regulasi yang perlu disampaikan atau perlu dibuat oleh pemerintah. Sepertinya seperti seperti bagaimana konten kreator ini dianggap sebagai sebagai pekerja, atau ia tidak dianggap sebagai atau ia tidak dianggap sebagai pekerja. Ini membutuhkan regulasi yang jelas dari pemerintah, karena kepastian hukum dari pemerintah bisa merubah atau bisa membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang lebih sehat. Karena itulah gunanya hukum, yaitu sebagai social engineering, sebagai membentuk ekosistem yang lebih sehat. Seperti itu. Ketika kita membicarakan ekosistem industri kreatif, maka kita tidak hanya berbicara pada sistem yang menghasilkan uang saja atau sektor yang menghasilkan keuntungan saja, namun juga pada sektor-sektor yang secara sektor-sektor seperti industri kreatif digital yang berkaitan dengan seni dan lain sebagainya. Ketika walaupun HKI itu diberikan kemudahan akses dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya ketika ada sengketa yang terjadi, justru pernyataan-pernyataan atau dukungan-dukungan yang seharusnya muncul dari pemerintah itu memberikan justru pemerintah itu memberikan jawaban yang merugikan kepada para pelaku ekonomi kreatif ini, terutama pada para seniman. Lantas apa yang sebenarnya mereka dukung itu? Apakah mereka hanya mendukung kebijakan atau mendukung program-program yang sekiranya akan dilihat sebagai sesuatu yang baik, atau program yang sebenarnya memang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi kreatif itu sendiri? Ketika dukungan atau program yang muncul dan disampaikan oleh tim pro tadi kemudian pada akhirnya berimplikasi terhadap masuknya banyaknya baik meledaknya jumlah pelaku industri kreatif, tapi secara esensial berimplikasi terhadap penurunan kualitas dari produk-produk yang dihasilkan dari industri kreatif ini sendiri. Apakah dukungan yang diberikan oleh pemerintah ini sebenarnya benar-benar menyelesaikan permasalahan yang struktural, menyelesaikan permasalahan yang memang sangat urgent, hanya sekedar program-program yang dirasa, oh, yang penting kita kelihatan kerja apa yang penting eh, yang yang penting dapat terlihat seperti program yang berjalan. Tapi yang kedua, dukungan pemerintah ketika kami tidak menafikan
bahwa dukungan itu ada, tapi ketika dukungan itu jumlahnya tidak seimbang atau bahkan diikuti oleh kontrol yang represif, kami rasa itu adalah dukungan yang secara eksklusif diberikan kepada sektor-sektor yang mudah dijangkau pemerintah, tapi tidak secara langsung berfokus kepada sektor-sektor akar rumput yang justru menyumbang lebih banyak pemasukan dan pendapatan kepada negara. Lantas bagaimana bentuk keadilan dari dukungan itu sendiri di Tim Pro? Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih dan sangat luar biasa pemaparan dari tim kontra. Dan sekarang giliran tim pro menanggapi sanggahan sekaligus menjawab pertanyaan dari tim kontra dalam 5 menit. Dimulai setelah tanda waktu menyala. Panelis, oposisi itu sangat dismisif terhadap data kami. Saya tidak mengerti bagaimana pemerintah itu semakin tahun semakin menolak ketika film terlaris di Indonesia itu semakin tahun menggait lebih banyak penonton di tiap tahunnya. Mulai dari Jumbo di 2025 mengambil 10 juta, lalu Agak Lain yang mengambil 11 juta di 2026. Ini bentuk yang sangat jelas bahwa dukungan setiap tahunnya itu berevolusi dan mengakibatkan dampak yang lebih baik. Tapi ya, mari kita respon terkait apakah regulasi yang banyak masih butuh banyak regulasi untuk memberikan dukungan terhadap ekonomi kreatif. 3 respon terhadap hal ini, Dewan Juri. A, saya rasa kami jelas menyatakan dari awal bahwa titik mulainya itu dari awal ekonomi kreatif dimulai untuk menjadi parameternya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya secara bertahap sedari dulu dan sampai sekarang. Contohnya, di tahun 2020-an belum ada regulasi terhadap hak yang dimudahkan. Di tahun ini, haki sebegitu mudah untuk diakses melalui digital dan adanya gratis pada tahun bulan Agustus nanti. Tapi B, dukungan itu bisa dihitung ketika mayoritas masyarakat atau pengusaha itu merasa tertolong. Saya rasa data yang kami bawakan sudah sangat jelas dan banyak bahwa setiap tahunnya semakin banyak ekonomi kreatif usahanya yang lebih maju. Tapi ketiga, penurunan kualitas itu sangat tidak relevan karena jelas di setiap tahunnya Indonesia berhasil menggait lebih banyak keuntungan baik secara nasional maupun internasional dari luar negeri. Artinya, beban kami sebagai tim pro itu cukup membuktikan secara holistik bahwa ada progresivitas yang ditunjukkan sama pemerintah. Kita akan terlalu berat bagi tim pro kalau bebannya harus membuktikan semua dosa-dosa dan semua kesalahan harus disucikan secara 100% di status quo. Jadi kita cukup membuktikan bahwa ada progresivitas yang terjadi di status quo. Misal tentang kreator yang ada di Bungkam. Kami rasa setidaknya di status quo itu sudah di-up sama media, direspon sama pemerintah. Karena secara rasional juga mereka tetap butuh citra di depan voter base mereka untuk dipilih di pemilih berikutnya. Makanya tetap ada program reparasi dari pemerintah. Kalaupun tidak semua program-program tersebut menyasar, tapi setidaknya progresivitasnya sudah jelas. Tapi yang kedua, kalau mereka terus bilang bahwa masih ada beberapa sektor yang masih gagal, dan iya pemerintah secara holistik itu gagal. Jika pemerintah benar-benar gagal, seharusnya indikator ekonomi kreatif itu ikut turun. Faktanya justru naik. Data 2025 menunjukkan bahwa nilai tambah atau PDB ekonomi kreatif mencapai sekitar 1.757 triliun, pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai sekitar 6,8%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, bahkan prasyarat untuk mereka bisa surplus itu adalah mereka harus mendapatkan kebebasan dulu dalam mendapatkan haki dan kekayaan intelektual, kebebasan dalam mendapatkan akses pasar internasional, dan lain sebagainya pada akhirnya. Kalaupun alasannya tentang pemotongan anggaran, itu tidak langsung menjelaskan bahwa pemerintah tidak mendukung secara holistik. Karena ya betul ada pemotongan anggaran pada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, efisiensi pada Ekraf sebesar 306,6 triliun. Tapi efisiensi tersebut berlaku lintas kementerian. Jangan digambarkan seakan-akan itu cuma pada Kemenkraf pada akhirnya. Tapi tujuannya juga adalah untuk mengefisiensikan seperti perjalanan dinas, rapat seremonial, belanja operasional, lalu mengalihkan anggaran ke program prioritas nasional, dan lain sebagainya pada akhirnya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya secara holistik, progresivitas tersebut jelas di status quo. Angkanya tidak pernah bohong bahwa itu terus naik, dan naik. Walaupun ada krisis dan itu kondisi khusus, tapi itu bisa diselesaikan. Selanjutnya, Dewan Juri, kami akan merespon kasus yang dibawakan oleh sisi mereka soal bagaimana kasus tentang videografer yang tidak dihargai dan dihargai sebesar 0 rupiah. Justru Dewan Juri, kasus ini mencerminkan dukungan dari internal pemerintah itu sendiri. Jika kita mengatakan bahwa pemerintah tidak mendengar dan tidak mendukung pelaku ekonomi kreatif, maka Komisi 3 DPR tidak mungkin untuk langsung melakukan rapat dengar pendapat dan mengundang Amsal Sitepu tersebut dalam rapat dengar pendapat tersebut. Artinya apa? Bahkan dalam kasus-kasus yang sangat minor, bentuk dukungan
sebenarnya itu hadir dari check and balance dari sistem pemerintahan itu sendiri, sehingga pemerintah tetap mendukung dalam kasus-kasus seperti ini. Tetapi kami akan menjawab pertanyaan soal bagaimana bahwa dukungan pemerintah menyelesaikan permasalahan struktural. Kami telah menjelaskan bahwa perdebatan ini seharusnya parameternya bukan dari 1-2 tahun pemerintahan sekarang, tapi sejak Ekraf itu berdiri. Jika kita melihat rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf itu telah hadir di status quo, tim kontra silahkan buka BPK Perpres nomor 37 tahun 2026. Ini menjelaskan bahwa siapapun pemerintahannya ada kewajiban dari pemerintah untuk terus mendukung rencana ekonomi kreatif. Ini juga menjawab kekhawatiran mereka soal pemerintah itu pilih subsektor mana yang akan dikembangkan. Ini sangat asumtif klaimnya Dewan Juri, karena dari rencana induk ekonomi kreatif pemerintah terus melakukan pembaharuan terhadap rencana induk ekonomi kreatif tersebut. Jika kita mengatakan pilih-pilih, maka pemerintah tidak mungkin untuk memperluas cakupan subsektor industri kreatif dari 17 subsektor menjadi 21 subsektor lewat pembaruan rencana induk ekonomi kreatif. Artinya apa? Kami telah menjelaskan bahwa kekhawatiran yang hadir pada sisi mereka tidak benar, dan kami menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah tetap ada. Waktu habis, kawan-kawan, dan luar biasa pemaparan dari kedua tim, baik tim pro dan tim kontra sudah sama-sama mendapatkan kesempatan dan sudah saling sanggah, dan sekarang saatnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu pertanyaan dari panelis. Kepada para panelis dipersilakan melemparkan pertanyaan, masing-masing panelis boleh satu pertanyaan kepada kedua tim, atau satu panelis memborong 3 pertanyaan sekaligus. Silakan koordinasi. Pertama-tama untuk dua tim ya good ya untuk gagasan dan argumen serta evidence yang disampaikan ya. Pertama saya ingin menyampaikan ke grup dari Unhas ya, dari Unhas ini tadi banyak sekali menyampaikan gagasan-gagasan mereka bagaimana pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk pengembangan ekonomi kreatif. Benar ya? Tim pro ya? Dari Unhas, benar ya Mas ya? Oke, pertanyaan saya untuk tim yang pro ini, satu saja tolong didengarkan dengan baik seperti itu ya. Sebenarnya sudah banyak tadi hal-hal yang menjadi gagasan teman-teman semua, tetapi saya ingin teman-teman nanti memberikan tanggapan yang padat berbasis evidence. Kalau misalkan sebenarnya saat ini kita punya potensi ekonomi kreatif yang sangat besar, kemudian juga tampaknya pemerintah sudah memberikan berbagai prioritas untuk mendukung pengembangan itu, tetapi bolehkah Anda berikan penjelasan mengapa banyak sekali tampaknya produk-produk dari ekonomi kreatif kita itu memang berhasil viral, tetapi tidak terlalu berhasil untuk menembus pasar kawasan, setidaknya kawasan kemudian global. Itu untuk tim yang pro ya. Kemudian untuk teman-teman dari UI, Universitas Islam Indonesia, begini, kalau misalkan teman-teman melihat seperti itu ya, tadi banyak argumen yang disampaikan mengapa kita itu perlu melihat masih banyak gap, masih banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari sisi bagaimana pemerintah menghadapi berbagai isu di dalam pembangunan. Ekonomi kreatif adalah salah satunya ya. Jadi kalau misalkan pemerintah kita itu banyak sekali harus melakukan pertimbangan antara memberikan prioritas anggaran ke sektor apa, sehingga mungkin sektor ekonomi kreatif juga dari sisi anggaran mendapatkan tantangan. Kalau apakah ekonomi kreatif menurut teman-teman itu masih perlu menjadi prioritas utama, sementara kita tahu ada isu dari sisi anggaran sehingga banyak sekali alokasi anggaran itu yang diefisienkan tadi teman-teman bilang, atau dalam bahasa anggaran itu switch funding lah gitu ya. Jadi saya mau tahu teman-teman melihat bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah yang akhirnya mungkin tidak terlalu bisa fokus untuk mendorong
pengembangan ekonomi kreatif kita. Eh, itu saja mungkin untuk dua grup. Silahkan. Balikan, Mas. Baik, terima kasih, Prof. Apakah ada pertanyaan berikutnya dari panelis? Apakah cukup diwakilkan oleh Profesor Rosdiana? Mas Adin Khairuddin? Ya, pertama itu bagaimana menjelaskan proses pembentukan ekonomi kreatif di daerah. Nah, kadang-kadang kan itu ada ekonomi kreatif itu yang di daerah itu dan itu bisa digunakan. Terima kasih itu menjawab pertanyaan saya itu. Baik, selanjutnya Mas Aga, mungkin ada pertanyaan? Ya, makasih Mas Abidin. Masukan aja ya. Jadi memang dalam situasi motion yang pro kepada pemerintah dan kontra ke pemerintah ini memang ada challenge-nya ya untuk ambil posisi pro gitu ya, karena hari-hari ini kepuasan publik terhadap pemerintah ini dalam sorotan gitulah, kira-kira begitu ya. Jadi untuk mendelegitimasi dalam tanda kutip apa yang sudah dilakukan pemerintah ini relatif gampang gitu ya, apa dalam tanda kutip ya, relatif mudah gitu ya, karena memang di lapangan ini banyak persoalan, kemudian banyak hal mulai dari penegakan hukum yang kontras dengan komitmen pemerintah gitu ya, di mana Mas Abidin mungkin juga tahu ya, dalam konteks penegakan hukum ini apa ya sebutannya ya, centang perenang gitulah kurang lebih ya, stakeholdernya ini macam-macam gitu ya, tidak bisa tidak bisa satu tujuan gitu ya, kurang lebih ada pemerintah, ada di bawahnya pemerintah dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu mungkin di tim pro saya kasih masukan aja mungkin untuk membangun argumentasi bahwa pemerintah ini sudah cukup untuk memfasilitasi kehidupan ekonomi kreatif, itu perlu mungkin juga melakukan benchmarking gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan pemerintah ini dalam level bagus, lumayan, cukup, atau kurang gitu ya, komitmen-komitmennya terhadap industri kreatif. Misalnya benchmarkingnya dengan, saya nggak tahu nanti, ya ini PR lah ya, nggak harus hari ini gitu ya. Ini bagian dari membangun struktur argumentasi, misalnya benchmarking dengan Korea Selatan yang sangat-sangat sukses industri kreatifnya gitu ya. Nah, kira-kira yang sudah mereka lakukan, yang juga udah dilakukan kita, itu apa? Pasti ada gap gitu ya. Nah, bagaimana kita menjustifikasi bahwa pemerintah ini udah di track record yang tepat gitu ya. Kita nggak bisa kayak Korea, tetapi mungkin kita sedang menuju ke sana. Mungkin skalanya masih bisa kita bandingkan gitu, yang kemudian memberi situasi bahwa pemerintah ini sudah bekerja keras kok untuk membangun industri kreatif itu. Itu aja Mas Bidin. Selanjutnya nanti terserah dinamika diskusi ya untuk teman-teman ya. Terima kasih. Baik, Mas. Terima kasih. Baik, teman-teman. Itu tadi pertanyaan dan juga masukan serta tanggapan ya dari masing-masing panelis. Dan silahkan, ada satu catatan yang mungkin saya catat ya dari Prof. Rosdiana. Tadi pertanyaannya adalah bolehkah dijelaskan gitu lah. Teman-teman jelaskan bahwa produk ekraf itu banyak sekali yang viral mungkin ya. Tetapi ternyata tidak bisa menembus pasar regional, nasional maupun internasional. Itu mungkin salah satu pertanyaannya. Baik, bisa kemudian saya berikan kesempatan kepada tim kontra dahulu untuk menjawab dalam waktu 5 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan, juga masukan dan saran yang telah disampaikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu mengenai apakah sebenarnya sektor ekonomi kreatif ini tuh layak untuk didukung, dan apakah sektor ekonomi kreatif ini bagaimana dengan kelanjutannya. Kami rasa perkembangan ekonomi kreatif ini sebenarnya mengalami hambatan karena adanya pemotongan dana atau efisiensi dana dari pemerintah yang digunakan untuk program lain, contohnya adalah program MBG, yang memakan dana itu jelas sangat banyak. Ketika dana-dana itu pada akhirnya bisa direalokasikan kepada sektor-sektor yang benar-benar menyumbang
menyumbang pemasukan kepada negara, kami rasa dampak multiplier efeknya itu akan jelas lebih terlihat, terutama jika diprioritaskan kepada ekonomi kreatif. Jadi sektor industri kreatif ini itu sangat penting untuk bisa diprioritaskan oleh pemerintah karena satu, aktornya itu banyak di Indonesia, perkembangannya sangat cepat, dan yang ketiga, mereka menyumbang dana yang tidak sedikit karena subsektornya juga sudah dijelaskan tadi ada 21. Sehingga eh, j- eh, ketika ketika dananya ini tuh diberikan kepada sektor industri kreatif, maka akan terjadi perputaran ekonomi yang cepat pula. Dan kenapa kami tidak membantah bahwa dukungan itu muncul, tapi kami mempertanyakan apakah sebenarnya dukungan ini tuh benar-benar esensial atau benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada di level akar rumput seperti itu. Makanya kenapa kami membawa permasalahan struktural, kemudian permasalahan regulasi dan kebijakan. Karena begini, ketika regulasi dan kebijakan itu diperbarui oleh pemerintah atau dibenahi oleh pemerintah, maka secara langsung itu akan mengikat semua aktor yang terlibat dalam satu industri, termasuk pemberi kerja, pemilik perusahaan, dan lain sebagainya. Ketika mereka terikat oleh hukum untuk memberikan gaji dan lain sebagainya misalnya, maka pelaku-pelaku industri yang ada di bawah itu seperti kayak freelancer, konten kreator yang tidak secara langsung terikat kepada satu perusahaan dan lain sebagainya, mereka akan merasakan dampaknya juga. Ketika sekarang misalnya pemerintah membuat program, tapi ketika program itu berjalan, ya yang ikut orang bisa saja orang-orang yang benar-benar orang-orang yang punya dana misalnya, punya modal dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang yang baru mau memulai itu kesulitan. Mereka tidak punya akses terhadap modal. Mereka bahkan tidak dapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Gaji mereka juga bisa dipermainkan oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Jadi ketika pemerintah itu berhasil untuk membuat regulasi baru atau memperbarui regulasi atau bahkan memberikan perlindungan yang secara inklusif menyangkut seluruh aktor tanpa mengeluarkan duit yang lebih banyak, tanpa mengeluarkan dana yang sebanyak itu, mereka tetap bisa melindungi aktor-aktor yang ada di lingkup yang lebih kecil. Lalu menjawab pertanyaan eh, mengenai pelaksanaan di daerah. Itu tadi, makanya kami menekankan kepada regulasi dan kebijakan. Karena ketika regulasi dari pusat itu sudah settle, ketika regulasi dari pusat itu sudah bisa bagus dan benar dan secara inklusif menyeluruh, maka pelaksanaan di daerah itu juga akan lebih baik. Pengawasannya juga akan lebih mudah karena akan bisa menjangkau seluruh aktor juga. Lalu kami juga ingin menanggapi mengenai eh, em, pilih-pilih sektor itu tadi. Karena sektor industri yang diprioritaskan oleh pemerintah, ketika kita bandingkan dengan Korea Selatan misalnya, industri Korea Selatan itu sangat maju karena mereka juga unik. Karena didukung oleh pemerintah dan karena mereka berani untuk menampilkan ciri khas mereka sendiri. Sedangkan di sektor industri kreatif Indonesia itu, kita hanya mengikuti kita hanya following the wave, kita hanya riding the wave, mengikuti apa yang viral, tapi apa yang sebenarnya esensial dan dibutuhkan itu tidak disokong. Sehingga eh, in- kenapa pada akhirnya ketika banyak hal-hal yang viral di Indonesia itu tidak bisa menembus ke pasar global, itu juga salah satunya karena tidak ada dukungan yang memberikan ciri khas atau mempertontonkan keunikan Indonesia itu sendiri. Jadi ya apa yang dijual oleh orang-orang Indonesia itu adalah hal-hal yang klise, hal-hal yang sama seperti yang dijual oleh ratusan atau ribuan bahkan jutaan orang di negara lain juga. Itulah kenapa pada akhirnya bentuk pentungan yang diberikan oleh pemerintah ini tuh tidak bukan berlangsung secara program atau tidak sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang sifatnya kecil-kecil, sesuatu yang sifatnya esensial tapi diabaikan sehingga memunculkan dampak yang jauh lebih besar dan jauh lebih menyeluruh karena pada akhirnya ketika pemerintah melakukan kesalahan yang menanggungnya adalah mereka-mereka yang tidak punya kekuasaan, mereka-mereka yang tidak punya akses terhadap modal dan lain sebagainya, yaitu pelaku-pelaku industri kreatif yang kecil. Sekian, terima kasih. Baik, waktu habis. Luar biasa tadi penjelasan dari tim kontra yang menanggapi pertanyaan dan pandangan dari panelis. Sekarang waktunya kita dengarkan jawaban dari tim pro terkait pertanyaan dari panelis tadi dan tanggapan dari panelis. Waktunya 5 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertama terkait pertanyaan dari panelis, bagaimana pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Dua jawaban untuk pertanyaan tersebut.
aksesibilitas sudah banyak programnya di status quo atau di masa kini panelis, di mana Kemenkraf itu dari targetnya saja sudah mengincar target SDM 27 juta di tahun 2029. Secara niat itu sudah sangat mendukung terhadap ekonomi kreatif. Tapi B, bagaimana manifestasinya? Menurut Komdiji, telah banyak ribuan desa di tahun 2026 yang telah dilakukan pembangunan tiang jaringan di daerah-daerah 3T semisalnya, atau adanya pembagian laptop gratis untuk edukasi digital terhadap anak-anak sekolah dan sebagainya. Ini merupakan bentuk konkret bagaimana pemerintah itu mendorong adanya digitalisasi dan sudah begitu progresif untuk menginternalisasi teknologi yang begitu maju di masa kini. Kenapa? Dampaknya apa? Ini yang mendorong karya-karya penuh ciri khas dari daerah seperti kriya, batik, fashion, kuliner, dan sebagainya. Oposisi bilang kalau Indo hanya meniru negara-negara luar. Saya rasa ini pernyataan yang begitu kejam, panelis, karena lihat bagaimana Indonesia punya ciri khas yang telah go internasional seperti batik, lagu-lagu musik seperti Hipdut dari Tengsi, dangdut yang sedari dulu terkenal secara internasional dan ciri khas kami, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa ekonomi kreatif telah maju secara menyeluruh dan punya ciri khas di Indonesia. Tapi untuk menjawab pertanyaan dari Profesor Rosdiana tentang banyak produk yang viral, tapi mereka tidak mampu untuk masuk dalam pasar kawasan dan juga pasar global. Tapi setidak-tidaknya sudah ada program stimulus yang diturunkan sama pemerintah, seperti AKI atau Apresiasi Kreasi Indonesia, sudah merangkul ribuan hingga puluhan ribu tiap tahunnya, Ekraf bahkan 50% lebih di tahun 2023 Ekraf untuk dijejaringkan dengan investor dan mitra-mitra kerja seperti Goto dan lain sebagainya, atau program lain seperti Trade Expo Indonesia atau TEI sebesar 41.488 pengunjung yang merupakan pelaku usaha kreatif, 8.042 buyer internasional, sehingga potensi transaksinya mencapai 360 triliun dengan kurs 6.000 per USD di tahun 2024. Artinya pertama, di status quo sebenarnya sudah banyak produksi ekonomi kreatif yang sudah melejit naik. Tapi betul, masih ada beberapa produk yang belum berkelanjutan dan hanya sekedar viral. Tetapi, kenapa kami membuktikan bahwa pemerintah setidaknya berusaha untuk mengatasi itu di status quo? Pertama, tentang pasar wilayah. Pasar wilayah kan tentang, kita butuh tentang konsumen domestik. Artinya kita butuh perluasan konsumen. Faktanya di Indonesia masih ada daerah rural yang kurang akses terhadap digital sehingga mereka tidak bisa beli TikTok Shop dan lain sebagainya. Tapi ada program dari pemerintah yang sudah dikatakan Ryan tentang program dari Komdigi Palaparing, elektrifikasi dan lain sebagainya, serta pelatihan digital di masa COVID-19 hingga sekarang pada akhirnya yang membuat pertambahan konsumen itu naik. Atau yang kedua, tentang bagaimana caranya masuk di pasar internasional. Ada program stimulus tadi seperti AKI dan TEI. Angkanya sudah sangat progresif. Ada jejaring yang menghubungkan Ekraf dengan pasar internasional, makanya angka investasi meningkat menjadi 183 triliun di tahun 2025, dan ini sudah cukup membuktikan bahwa pemerintah setidaknya sudah mendukung progresivitas untuk mengarah ke sana, walaupun memang betul kami amini masih ada beberapa karya-karya yang belum sampai ke sana, tapi sudah ada usahanya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari panelis, kami memang setuju dengan Pak Agung bahwa mungkin kapasitas kita dengan negara lain, misalnya antara kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan, kita masih belum bisa untuk mengejar dan setara dengan Korea Selatan. Tetapi kenapa bentuk kerjasama internasional dengan berbagai negara tetap dapat dijustifikasi panelis? Karena pertama, output dari semua bentuk kerjasama adalah untuk menghasilkan kualitas dari pelaku ekonomi kreatif yang baik. Ini terlihat bagaimana program-program pelatihan, program workshop, atau ada semacam pertukaran knowledge antar negara. Artinya adalah meskipun kita mungkin belum setara, tapi progresifnya itu akan tetap bisa kita capai karena bentuk-bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah biasanya berbasis pertukaran pengetahuan, pertukaran pelatihan, dan sebagainya. Tetapi kedua, justifikasi kenapa pemerintah saat ini sudah tetap berada di jalur yang benar dan tepat. Kami telah menjelaskan dalam seluruh argumen kami bahwa saat ini bahkan pemerintah menyediakan pembiayaan yang inklusif Dewan Juri, seperti pakai KUR, kemudian ada kekayaan intelektual yang bisa dijadikan agunan. Ini menjelaskan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mengcater, sudah berusaha untuk merangkul semua pelaku ekonomi kreatif yang kecil, bahkan pelaku ekonomi kreatif yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki tanah, tidak memiliki mobil, bisa menggunakan kekayaan intelektual mereka, aset non-fisik mereka untuk mengakses pembiayaan. Artinya pemerintah sudah sangat bekerja keras, Dewan panelis. Kemudian ketiga, pun saat ini bahkan di level terendah, ketika kita berbicara soal pendidikan, sesederhana bagaimana Kemensos saat ini dan Kemenekraf sedang menyusun rencana kurikulum untuk sekolah rakyat. Artinya, secara holistik pemerintah sudah sangat bekerja keras. Itu habis, teman-teman. Terima kasih sekali, dan itu jawaban dari kedua tim sekaligus
menjadi penanda bahwa sesi ketiga ini selesai dan mudah-mudahan jawaban masing-masing tim ini bisa meyakinkan para panelis untuk memberikan penilaian. Dan sekarang kita masuk sesi terakhir, kawan-kawan, sesi keempat. Kedua tim akan diberikan kesempatan menyampaikan closing argumen maksimal masing-masing 3 menit. Ini closing argumennya diperhatikan bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, namun sebuah argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat lebih tepat dibanding tim lawan. Dan langsung saja saya berikan kesempatan pertama kepada tim pro. Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan. Baik, terima kasih panelis. Untuk menimbang dan menyimpulkan perdebatan ini, saya rasa kami pantas memenangkan karena kami telah membuat data-data yang konkret dan kesimpulan yang jelas bahwa ketika dinilai secara holistik, pemerintah Indonesia telah melakukan progres yang begitu signifikan di setiap tahunnya. Seperti data terkait investasi triliunan yang diberikan dari pemerintah Kemenkraf kepada pengusaha, atau adanya regulasi-regulasi yang terus berevolusi sampai saat kini untuk memudahkan setiap usaha dari pengusaha tersebut. Walaupun ada kekurangan-kekurangan yang belum tercakupi, saya rasa semua usaha ini dapat menutupi semua mayoritas kekurangan yang ada, mengatasi masalah-masalah akar rumput untuk menciptakan perkembangan yang begitu pesat di tahun-tahun yang akan datang. Kesimpulannya adalah pemerintah sudah sangat cukup dan sudah sangat baik dalam mendukung dan terus akan berkembang, berevolusi terhadap dukungan terhadap dukungan ekonomi kreatif. Kami pantas memenangkan dengan kemudian tersebut. Selanjutnya, Dewan Juri, bagaimana kita menimbang perdebatannya? Pada perdebatan ini, kami setidaknya telah menjawab semua kekhawatiran kasus-kasus minor yang dihadirkan oleh tim kontra dalam perdebatan ini. Mengapa? 1. Kami telah menjelaskan kasus bahkan seperti efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Efisiensi ini tidak dilakukan hanya pada sektor ekonomi kreatif, tapi menyeluruh terhadap semua kementerian. Artinya apa? Tim kontra sangat keliru ketika mengkorelasikan bahwa efisiensi anggaran ini mengartikan bahwa pemerintah serta-merta tidak langsung mendukung ekonomi kreatif. Tetapi kedua, kami juga telah menjelaskan bagaimana dukungan yang sangat besar dan bagaimana pemerintah sudah bekerja keras untuk merangkul semua stakeholder dan juga untuk berusaha merangkul pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang bahkan kecil, Dewan Juri. Lewat apa? Lewat instrumen kekayaan intelektual dan aset non-fisik yang bisa dijadikan agunan. Oleh karena itu, kami telah menjelaskan bahwa dukungan pemerintah itu sudah sangat besar di status quo dan menyeluruh terhadap semua aktor seperti yang dikhawatirkan pada sisi mereka. Selain jenis aktor yang ada banyak dalam ekraf yang sudah kami jelaskan sudah semua terpenuhi, tapi kami juga menjelaskan bahwa levelisasi di masyarakat juga sudah terpenuhi. Masyarakat di daerah rural yang terus dikhawatirkan sama tim oposisi juga telah kami jawab. Pemerintah selama ini telah mengeluarkan program bagaimana caranya ada insentif bagi masyarakat rural untuk masuk ke dalam industri pasar digital dan ekraf. Ini dibuktikan dengan program-program seperti Komdigi, lewat Palaparing, BTS Bakti, Internet Desa, elektrifikasi yang sudah kami jelaskan di tahun 2026, bahkan ditargetkan 2.500 desa memperoleh konektivitas tersebut untuk bisa masuk dalam pasar digital. Kami juga sudah jelaskan dukungan-dukungan pemerintah, bagaimana caranya ekraf bisa akses investor dan kerjasama dengan pasar global, seperti lewat program AKI atau Apresiasi Kreasi Indonesia atau Trade Expo Indonesia yang sudah kami jelaskan secara data dan angka. Artinya di status quo, produk lokal itu setidaknya sudah maju. Kalaupun ada kekurangan, itu sudah berusaha diatasi pemerintah lewat beberapa program yang ada di status. Baik, waktu habis, kawan-kawan. Luar biasa, terima kasih. Dan itu tadi closing argumen dari tim pro. Dan sekarang waktunya saya memberi kesempatan pada tim kontra untuk menyampaikan closing argumennya. Waktunya sama 3 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan dari tim pro. Perdebatan hari ini pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan fundamental. Apakah kita akan mengukur kehadiran negara dari brosur-brosur pariwisata yang manis atau dari realitas struktural yang pahit di lapangan? Sejak awal perdebatan, tim pro terus-menerus terjebak pada ilusi kebijakan yang populis. Mereka membangun eksistensi kementerian, festival-festival seremonial, dan slogan-slogan penyokong ekonomi kreatif. Namun, mereka gagal melihat bahwa semua itu hanyalah kosmetik. Dukungan semacam itu bersifat elitis dan gagal menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Di sisi meja, tim kontra telah membuktikan secara empiris bahwa alih-alih mendukung pemerintah yang justru memegang keuntungan yang menghancurkan fondasi industri kreatif itu sendiri melalui 3 pukulan telak. Yang pertama, pukulan terhadap eksistensi ekonomi kreator. Pemerintah menuntut nilai tambah ekonomi, namun mencekik ruang gerak
pelaku industri dengan regulasi pajak hiburan yang tidak rasional dan birokrasi presiden yang syarat akan pulih. Di saat yang sama, negara absen memberikan jaring pengaman sosial atau perlindungan ketenaga kerjaan bagi mayoritas pekerja kreatif yang berstatus pekerja lepas. Negara hanya mau memerah hasilnya, namun tidak sudi merawat ekosistemnya. Kedua, pukulan pembiaran hukum terhadap pembajakan. Kekayaan ini, kekayaan intelektual adalah nyawa dari industri. Namun apa arti undang-undang? Namun apa arti undang-undang jika negara lamban dan membiarkan karya-karya penulis atau karya-karya para sineas dan yang sebagainya itu dirampok setiap harinya di platform digital. Pembiaran ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap perlindungan hak cipta. Dan yang ketiga adalah, dan yang paling fatal adalah pukulan represi terhadap kebebasan berekspresi. Kreativitas tidak bisa tumbuh di tanah yang dipenuhi ketakutan. Kalau dikriminalisasi seperti pembuat Dirty Vote atau seperti pembuat film Pesta Babi menjadi presiden buruk yang tak terbantahkan. Fakta ini membuktikan bahwa sebuah hipokrasi yang nyata. Pemerintah hanya mau industri kreatif atau hanya mau merangkul karya kreatif yang menghibur dan menguntungkan bagi para penguasa, tetapi langsung mengangkat keuntungan otoriter ketika karya seni tersebut diambil peran kritisnya untuk kepentingan demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, ekosistem kreatif yang sehat membutuhkan kebebasan bukan ketakutan, membutuhkan kepastian dan juga perlindungan hukum, bukan pajak yang mencekik atau sensor yang membungkam. Selama instrumen negara masih digunakan untuk memeras secara ekonomi, merepresi secara fisik maupun hukum, maka narasi dukungan pemerintah hanyalah omong kosong belaka. Fakta di lapangan berbicara lebih lantang daripada janji di atas kertas. Realitanya pemerintah masih gemar mementung industri kreatif kita. Atas dasar argumentasi hukum dan fakta empiris yang tak terbantahkan ini, kami bangga untuk berdiri teguh sebagai tim kontra dan memenangkan perdebatan ini. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih kawan-kawan kedua tim, baik tim pro maupun tim kontra. Pagi hari ini luar biasa penampilan kalian dan keduanya sama-sama menyajikan argumentasi yang kuat dan data yang juga luar biasa. Selanjutnya kita akan memberikan waktu kepada para panelis untuk memberikan penilaian. Tapi sebelumnya kepada operator, ini kita foto bersama terlebih dahulu. Tolong tim pro dan tim kontra serta para panelis untuk on cam. Dan operator coba diatur fotonya. Nah, sesi foto sudah selesai kawan-kawan, dan silakan para panelis untuk menuju breakout room untuk mendiskusikan hasil perdebatan pagi ini sekitar 10 atau 15 menit ya. Untuk penghitungan nilai juga. Silakan operator diatur. Baik. Kawan-kawan, tampaknya para dewan juri sudah kembali ke ruang kita sekarang. Nah, ini saat yang ditunggu-tunggu kedua tim. Para panelis sudah mengumpulkan nilai dari debat pagi ini. Dan sekarang langsung saja saya persilakan untuk salah satu panelis membacakan nilai dan mengumumkan siapa pemenang dalam debat di babak penyisian edisi perdana pagi ini. Silakan perwakilan dari panelis, monggo. Oke, selamat siang ini. Dari perdebatan panjang kita menyibukkan ini. Nah, dari Universitas Hasanuddin 264 dan Universitas Islam Indonesia 250. Maka di pembicaraan yang sebelumnya kita bisa melakukan atau mengevaluasi apa yang mungkin bisa disampaikan dari tim juri. Monggo. Jadi pemenangnya adalah Universitas Hasanuddin Makassar dengan nilai 264. Kemudian Universitas Islam Indonesia 250. Baik, terima kasih Mas Khairuddin. Dan selamat kepada pemenang pada babak penyisian hari ini. Dan selamat melaju ke babak selanjutnya. Dan
Bagi yang kalah dan jangan patah harang ya kawan-kawan, karena kalianlah tim yang terbaik mewakili kampus masing-masing atau kampus kalian. Dengan diumumkannya pemenang oleh para panelis tadi, maka berakhir sudah babak penyisian Liga Debat Mahasiswa IDN Time 2026 antara Unhas Universitas Hasanuddin dan UII Universitas Islam Indonesia.